Baik, sudah muncul di layar teman-teman semuanya. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Masih terdengar suara saya? Masih. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari moderator pada malam hari ini ya. Jadi Kak Teni adalah lulusan S1 Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Nah, saat ini beliau berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Ksatria Jakarta. Nah, beliau adalah Best Talent Duta Pendidikan DKI Jakarta tahun 2020. Lalu beliau juga pernah menjadi relawan VVIC Cycle 7 tahun 2019. Dan ini keren juga nih, keren banget menurut saya sih. Beliau juga pernah menjadi duta favorit Millennials Road Safety Indonesia tahun 2019. Terus pernah juga menjuarai lomba menembak juara 1 tahun 2018. Pernah juga mengikuti exchange participant in Thailand tahun 2019. Nah, buat teman-teman semuanya yang nanti mau kenalan sama moderator, tetap ada di kelas ini, nanti kita belajar bareng-bareng. Boleh juga kepoin Instagram, media sosial dari moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, jadi untuk selanjutnya akan kita memasuki kelas pejuang beasiswa. Kepada moderator, Kak Teni dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Bilkis yang sudah membuka acara dengan sangat luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Sobat Karir. Malam. Maju bersama anggota. Coba kita cek semangat dulu ya. Kalau misalkan saya bilang Sobat Karir, teman-teman boleh jawab a place for self-development. Bisa? Ini udah ada contekannya nih di chat nih. Coba ya, ini saya kirim lagi deh. Yang semangat yuk. Tuh, saya kirim. Coba ya. 1, 2, 3. Area karir. Oke, kita coba sekali lagi ya. Area karir. Place for self-development. Oke, mantap, luar biasa ya. Semangat untuk sobat-sobat area karir pada malam hari ini. Oke, mohon izin mematikan kamera ya. Karena ada satu dan lain hal di rumah saya nih. Oke, jadi untuk malam hari ini, seperti yang tadi Kak Bilkis sudah share tentang hari ini kita akan sharing bersama volume yang ke-6, udah volume yang ke-6 ya, ke-6 tentang kelas untuk pejuang beasiswa. Nah, hari ini tuh spesial banget teman-teman karena kami sudah mendatangkan langsung nih pemateri yang luar biasa ya, yaitu Kak Nabila Dwi Agustin SPD MHan. Selamat malam Kak Nabila. Malam. Kak Nabila gimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum saya serahkan ke Kak Nabila, saya ada pantun sedikit nih. Nanti tolong dibilang cakep ya. Oke, saya mulai ya. Sobat Karir Cakep. sharing bersama. Belum. Sabar. Sobat Karir sharing bersama. Cakep. Cakep. Sharingnya hari Jumat. Kecap. Semoga yang memperhatikan dengan seksama Anjay. bisa dapat beasiswa dalam waktu dekat.
Amin. Amin. Kita juga amin. Ya, Semangat. Amin. amin, Ya. amin ya. ya Allah. Iya, Ini Bu, udah rame di nggak sini, Bu, sabar nih anjir. ya, sobat karir nih. Langsung aja Amin, deh Kom. saya serahkan ke Kak Nabila Dwi Agustin SPDM Han. Kepada Kak Nabila, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Teni atas waktunya. Arya Karir juga atas waktunya, terima kasih. Dan terima kasih banyak juga kepada semua yang telah hadir. Kita di sini sama-sama belajar gitu. Kebetulan saya karena baru menjadi pejuang beasiswa, jadi saya bisa sharing gitu. Jadi nanti boleh nanya-nanya atau saran atau misalnya masukan segala macam, kita terbuka aja. Oke, baik, dilanjutkan saja PowerPoint-nya. Oke, tadi sudah disebutkan belum ya ini ya? Belum, Kak. Bu moderator. Belum, Kak. Oh, belum, ya udah saya bacakan sendiri. Saya mandiri orang ini. Ma. Jadi nama saya Nabila Dwi Agustin. Kemudian pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan biologi. Saya lulus 5 tahun. Kemudian S2 di Universitas Pertahanan. Di sini juga saya lihat ada beberapa teman saya dari Unhan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Di sini jurusannya yaitu teknologi persenjataan. Kemudian alhamdulillah sekarang saya menjadi kandidat mahasiswa PhD di Punjabi University di India dengan jurusan Defense and Strategic Studies gitu. Tahun akademik 2021-2022. Jadi saya mahasiswa baru nih. Kayak gitu. Untuk pengalaman kerja saya waktu S1 pernah jadi tutor biologi di Primagama, kemudian guru IPA karena saya basicnya S1 pendidikan. Kemudian setelah saya lulus S2, saya pernah menjabat sebagai Dasatgas di Direktorat Bela Negara Yayasan Perguruan Cikini. Jadi di sana saya seperti konsultan pendidikan gitu. Misalnya ada pelatihan bela negara, SMP, SMA gitu. Jadi saya yang membuat kurikulum segala macamnya. Kemudian sekarang saya menjadi analis pertahanan di industri pertahanan swasta di PT Karya Akbar Mandiri di Jaksel. Oke, baik, selanjutnya. Oke, saya lahir di Bekasi 8 November 1994. Saya rasa saya masih muda gitu. Kemudian untuk nggak terlalu ya prestis lah gitu, tapi saya punya kelebihan yang saya banggakan yaitu saya berorganisasi. Saya suka berorganisasi dari mulai SMP, ikut OSIS, kemudian SMA jadi ketua Paskibra, kemudian di kuliah pernah menjadi anggota di staf kaderisasi KSP kelompok studi primata, kemudian di resimen mahasiswa gitu. Next. Oh, ini sebenarnya kebetulan karena saya anak baru, sebenarnya saya belum ke India karena sekarang masih menunggu offline atau online karena masih lihat situasi COVID-19 gitu. Jadi belum bisa ke sana. Kebetulan ini foto saat diambil saat saya kuliah di Universitas Pertahanan. Waktu itu ada kuliah kerja luar negeri. Nah, bukan kebetulan sih, memang kenapa saya memilih beasiswa India karena saya sebelumnya sudah pernah ke India gitu. Next. Ini saya lihat ada beberapa teman saya. Juga terima kasih sudah bergabung. Kita sama-sama belajar gitu. Kalau misalnya nanti ada masukan atau saran atau segala macam, kita bisa diskusi. Oke. Sepertinya ada kendala teknis. Bagaimana? Apakah saya yang share atau dari host? Oke, bisa kita lanjutkan. Jadi saya mulai dengan sebuah kutipan. Jadi kemarin saya ikut webinar, kebetulan saat pandemi gini karena mengisi waktu luang, jadi saya ikut webinar apapun saya ikuti. Nah, ini ada kutipan dari, saya lupa dari siapa, tapi ini sangat
menurut saya sangat bermakna di saya sendiri gitu. Jadi melihat apa yang dilihat orang lain dan memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain. Jadi kita harus membaca peluang, menurut saya, interpretasi dari saya sendiri, kita harus membaca peluang seperti orang-orang membaca peluang. Kita harus melihat itu dan kita memikirkan satu langkah ke depan dari mereka. Mereka tidak terpikirkan, tapi kita memikirkan hal itu, seperti itu. Next. Oke, yang pertama, kenapa sih kita harus melanjutkan pendidikan melalui beasiswa gitu? Ada beberapa manfaat, pasti ini juga sudah tahu semua, ini hanya sebagai refresh aja gitu. Jadi yang pertama itu mengurangi dampak kenaikan biaya kuliah, karena kita sadar setiap tahunnya pendidikan itu semakin mahal, terutama di Indonesia gitu yang ada sekarang. Dari zaman kakak saya misalnya di universitas negeri, misalnya satu semester itu bisa 800.000, sekarang sudah 5 juta, 10 juta segala macam. Karena itu kalau kita mendapat beasiswa kita mengurangi dampak kenaikan itu. Kemudian fokus belajar. Kalau misalnya ada satu dan lain hal, misalnya di setengah jalan orang tua kita misalnya tidak bisa lagi membantu secara finansial, nah beasiswa itu sangat membantu gitu untuk fokus belajar karena kita tidak perlu bekerja sambilan. Kemudian mengatasi kesenjangan sosial. Jadi beasiswa ini memberikan kesempatan kepada seluruh gitu, warga negara untuk mendapatkan pendidikan secara layak gitu, baik yang mempunyai uang yang tidak mempunyai uang. Kemudian menambah relasi. Jadi biasanya sumber beasiswa misalnya kayak yang terkenal LPDP itu punya komunitas. Nah, di situ kita bisa saling mengenal dan itu menambah jaringan. Saat sudah sama-sama lulus, misalnya teman kita sudah mempunyai perusahaan atau misalnya kerja di pemerintah segala macam, nah itu kita membentuk relasi kayak gitu. Jadi untuk jenjang karir selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu mengajarkan arti berbagi. Karena kita kuliah misalnya, kuliah dibiayai misalnya oleh negara atau oleh lembaga segala macam. Nah, kita saat kita lulus nih bagaimana kita bisa memberi balik gitu dari finansial yang sudah diberikan kepada kita agar kita bisa memperoleh pendidikan, kita bisa bagikan entah ilmu, entah pengalaman dan segala macamnya. Nah, ini juga yang secara lengkap bisa dilihat di blog saya. Saya kebetulan beberapa bulan ini baru membuat blog untuk sekedar sharing info dan segala macamnya. Next. Nah, kemudian yang kedua yang kita perhatikan dalam menjadi seorang pejuang beasiswa, kita harus bisa mengenal diri kita gitu. Mengenal diri kita, kemampuan diri dan apa target-target yang akan kita capai dan kita impikan gitu. Pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah pemilihan sumber beasiswa. Misalnya kita mau beasiswa luar negeri. Berarti apa targetnya? Targetnya misalnya kita ke Asia atau ke Eropa atau ke Amerika segala macam. Nah, terus kita mengukur kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita apakah berapa persen kita siap untuk memilih beasiswa itu. Nah, kemudian jurusan yang dipilih. Biasanya kalau dari SMA ke S1 ini jurusan yang dipilih banyak gitu karena IPA IPS segala macam itu bisa masuk ke yang penting satu rumpun. Tapi kalau sudah dari S1 ke S2 kita harus berpikir matang-matang gitu. Apakah kita lanjut kuliah akan sesuai atau linear dengan S1 kita, ataukah kita ingin itu mencoba hal baru, atau misalnya S1 kita, aduh S1 nih bukan passion saya nih, saya S2 kayaknya pengennya sesuai passion saya nih kayak gitu. Nah, itu perlu dipikirkan matang-matang gitu, karena saat kita memilih jurusan, ya itu akan kita pertanggungjawabkan gitu, akan kita jalani. Kalau kita nggak suka atau kalau kita misalnya salah pilih, akan ada penyesalan di kemudian hari gitu. Jangan karena misalnya prestis atau misalkan keren jurusan ini keren. Kita juga mulai melihat gitu peluang, bisa kita karena passion memilih itu, kemudian karena peluang kerja gitu. Misalnya peluang kerja ke depan apa, kita bisa memilih-milih gitu jurusan apa yang harusnya kita pilih. Kemudian juga bagi yang sudah bekerja gitu, misalnya ada yang PNS segala macam, itu kan juga kita bisa melihat gitu apa yang sesuai dengan kerja kita biar kita misalnya
meningkat gitu, jabatan kita meningkat, kita sesuai jenjang karir kita jurusannya kayak gitu. Kemudian negara mana gitu. Jadi misalnya LPDP ada jurusan-jurusan yang mereka support gitu, tapi misalnya jurusan kita nggak disupport ya, berarti kita nggak bisa milih itu gitu, nggak bisa memaksakan itu. Kemudian kemampuan bahasa. Jadi misalnya kalau S1 sih biasanya nggak ada persyaratan kemampuan bahasa sertifikat TOEFL IELTS, tapi kalau udah S2, S3 biasanya kita tergantung target kita, atau ke kita luar negeri atau ke dalam negeri, atau ke kita mau di negara yang berbasis IELTS ya, misalnya Inggris, kemudian Australia, atau berbasis TOEFL misalnya Amerika, Kanada segala macam, kita harus mengukur kemampuan diri kita sama target kita gitu. Kemudian negara tujuan. Nah, negara tujuan ini jadi kita pertimbangkan ini bukan karena pertama karena keren-kerenan gitu. Ih, keren deh kalau kuliah di Amerika. Udah paling keren lah pokoknya kuliah di Amerika Serikat. Tapi apakah kemampuan diri kita cukup? Bukan kita berarti pesimis ya, bukan. Kita boleh bermimpi gitu. Tapi apakah kemampuan kita atau apakah semangat kita sampai sana gitu? Apakah perjuangan kita udah maksimal, sudah optimal sampai ke target kita itu. Nah, itu juga dipikirkan. Kemudian waktu persiapan. Nah, waktu persiapan beasiswa ini butuh persiapan gitu, dari mulai dokumen, apalagi kalau misalnya buat beasiswa luar negeri itu dokumen yang perlu diterjemahkan, atau misalnya kalau S2 itu butuh proposal tesis, kalau S3 butuh proposal disertasi, kemudian butuh membuat esai segala macam, itu butuh waktu. Jadi misalnya besok ada pengumuman beasiswa, besok deadline-nya ya nggak bisa gitu kalau kita belum ada persiapan gitu. Jadi persiapan itu sangat diperlukan, dan kita lihat target kita itu apakah sesuai gitu. Apakah kita butuh waktu untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita, nah itu juga harus dipersiapkan. Next. Nah, kemudian saya membuat poin-poin. Jadi untuk mempersiapkan beasiswa pertama itu adalah mencari informasi secara lengkap gitu. Jadi sumber beasiswa apa? Misalnya beasiswa LPDP, kita cari info secara lengkap dari misalnya dia mengcover apa aja, kemudian persyaratannya apa aja segala macam. Kemudian yang paling penting deadline pendaftarannya gitu. Jadi kita bisa membayangkan, kita bisa prediksi, oh kita punya time schedule gitu. Jadi apa yang perlu kita persiapkan setiap minggunya, setiap bulannya, seperti itu. Kemudian kita riset negara tujuan dan alur penerimaannya. Jadi kita kalau misalnya mau kemana, ke India, kalau saya di India misalnya, kita riset negara India itu seperti apa. Kemudian alur penerimaannya seperti apa, apakah hanya ada seleksi berkas, ataukah dia juga ada wawancara, ataukah dia ada tes tulis. Nah itu kita riset semua gitu untuk mempersiapkannya. Yang paling mudah ya kita lewat YouTube, kita lihat kakak-kakak yang kuliah di sana, PPI sana, kemudian media sosial, blog dan sebagainya. Kemudian melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Sebenarnya dokumen ini yang paling penting ya, maksudnya kalau misalnya kita mau memilih banyak beasiswa gitu, banyak pilihan beasiswa, ya kita harus mempersiapkan minimal dokumen-dokumen itu harus ada gitu. Jadi sehingga bisa ada pembukaan beasiswa ini, nah dokumen ini sudah tersedia gitu. Biasanya itu sertifikat bahasa, kemudian dokumen yang diterjemahkan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah finansial. Nah, di sini pra dan pasca penerimaan. Kenapa saya bilang pra dan pasca penerimaan? Karena saat kita melakukan proses pendaftaran itu, kita juga membutuhkan dana gitu. Misalnya kalau ini tadi dokumen diterjemahkan gitu kan. Memang ada fasilitas dari kampus, kita bisa meminta gitu ijazah kita, transkrip nilai kita diterjemahkan di kampus. Tapi nggak semua kampus menyediakan itu dan biasanya prosesnya agak lama. Kalau misalnya tidak ada, ya lebih baik kita menggunakan jasa penerjemah yang tersumpah seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Kemudian kemampuan bahasa, upgrade bahasa. Kalau misalnya memang sudah mumpuni gitu, tidak perlu les gitu. Kalau saya misalnya saya sadar diri gitu kemarin pas mau daftar, saya persiapan dulu les berapa bulan yang berbayar untuk sekalian mendisiplinkan waktu belajar gitu. Nah itu juga butuh biaya gitu, butuh finansial. Kemudian pasca penerimaan. Nah
kita juga memikirkan nih beasiswa ini mengcover apa aja gitu. Apalagi misalnya yang sudah berkeluarga, apakah ada tunjangan keluarga ataukah ada akomodasi pesawat kalau untuk yang keluar negeri atau segala macamnya, itu juga perlu dipersiapkan. Jadi finansial perlu dipersiapkan, apalagi yang dananya terbatas gitu, yang perlu manajemen. Kemudian ini lebih ke psikologisnya ya, untuk mempersiapkan beasiswa juga butuh doa dan restu keluarga. Apalagi untuk yang misalnya keluar negeri, meninggalkan keluarga atau yang sudah menikah meninggalkan pasangan segala macam, itu butuh restu gitu. Jadi biar sama, tidak ada dusta gitu. Jadi sama-sama berjuang, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, semangat dan pantang menyerah. Jadi selama kita mencari beasiswa memang perjuangannya banyak, apalagi kalau misalnya yang dipersyaratkan itu ada menulis proposal. Bagaimana kita saat kita S1 gitu misalnya atau S2 menulis proposal tesis itu butuh waktu. Sedangkan ini misalnya deadline-nya berapa bulan harus udah jadi proposal gitu. Ya. Jadi sudah ada proposal. Sehingga itu butuh semangat gitu. Kalau misalnya aduh males banget, aduh nggak ada ide segala macam. Ya, itu nanti kita gagal sebelum kita melakukan pendaftaran karena kita menyerah dengan diri kita sendiri. Kayak gitu. Next. Nah, di sini area karir saya buat, terus kemudian diupload di area karir di IG-nya ada, bisa dilihat-lihat nanti. Kita sering membagi informasi mengenai beasiswa, kemudian lowongan pekerjaan dan sebagainya. Jadi berkas yang perlu dipersiapkan, yang umumnya perlu dipersiapkan itu pertama adalah ijazah dan transkrip nilai pastinya. Ini diterjemahkan sesuai bahasa yang ditentukan dan biasanya bahasa Inggris gitu. Nah, untuk yang tidak ada fasilitas menerjemahkan di kampus, kita bisa menggunakan jasa terjemah tersumpah. Tapi pastikan yang memiliki rating bagus, karena sekarang lagi masa pandemi kita bisa pesan online. Jadi segala sesuatu dikirim via online gitu segala macamnya. Dan kalau kemarin pengalaman saya sih cepat, seminggu tuh sudah jadi. Transkrip nilai, ijazah. Kalau saya kemarin untuk yang mendaftar India ini KTP juga diterjemahkan, kemudian rapot SMA, rapot SMP juga diterjemahkan. Jadi tergantung beasiswa apa yang kita apply. Kemudian sertifikat TOEFL yang tadi. Di sini tipsnya itu ya sebelum tes pastikan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita tes juga menggunakan biaya gitu. Kalau memang yang biayanya terbatas, pastikan kita sudah merencanakan dengan baik. Minimal kita sudah sering simulasi gitu, sehingga saat tes itu membaca hasilnya itu kita nggak kecewa gitu. Karena sudah mengeluarkan biaya juga. Karena kan kalau untuk sertifikat TOEFL yang resmi itu biayanya cukup mahal. Kalau untuk TOEFL itu kemarin 575. Untuk IELTS ya lebih mahal lagi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya kita diminta membuat esai atau motivation letter lah itu. Nah, di situ tipsnya itu kita rajin membaca contoh-contoh esai gitu yang banyak di internet, itu banyak di medsos atau di buku-buku. Nah, kemudian ini sih nggak semua, tapi ada juga yang mempersyaratkan sinopsis proposal. Ini biasanya untuk mahasiswa S2 atau S3. Nah, ini tipsnya untuk membuat proposal itu kalau bisa, karena kalau untuk S2 dan S3 itu yang diseleksi itu tidak hanya dari sertifikat TOEFL, tapi dari esai juga, kemudian dari proposal kita atau apakah menarik atau tidak gitu. Apalagi kalau untuk S3 misalnya, apakah supervisornya ada untuk program studi atau minat kita itu ada. Nah, kemudian yang juga tipsnya adalah mengangkat isu terbaru gitu. Jadi maksudnya kita mengangkat masalah yang nyata ada sekarang gitu. Sehingga itu bisa menjadi nilai tambah untuk proposal kita. Kemudian paspor, nah biasanya sih sebenarnya nggak wajib, cuma ada beberapa beasiswa yang mempersyaratkan paspor, bukan mempersyaratkan sih, tapi kalau kita punya paspor, kita memiliki nilai lebih untuk bisa diterima gitu. Jadi perhatikan batas tahan penggunaan paspor, apakah paspor kita sudah mati atau masih bisa digunakan gitu. Next.
Oke, sekarang kita mulai membahas mendaftar beasiswa. Jadi di sini sebenarnya kelas pejuang beasiswa ini rangkaian, jadi nggak bisa sekali langsung kita bahas semua karena banyak yang perlu dibahas dari persiapan, bagaimana persiapan kemampuan bahasa, dokumen segala macam, sampai ke penjelasan masing-masing beasiswa itu banyak gitu. Jadi untuk hari ini saya sekilas, jadi saya membahas sekilas beberapa beasiswa. Sebenarnya ini ada lebih banyak lagi gitu, tapi untuk hari ini ya sedikit-sedikit gitu karena keterbatasan waktu. Next. Oke, jadi untuk beasiswa dalam negeri sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama yang pasti yang sudah paling sangat terkenal, paling sangat terkenal yaitu LPDP untuk S2 dan S3. Kenapa dia sangat terkenal? Karena dia ini beasiswa penuh yang sangat menggiurkan gitu. Jadi semuanya tuh ada uang saku dapet, kemudian tiket pesawat pulang pergi kalau di luar negeri, kemudian ada tunjangan keluarga, terus ada visa, ada asuransi kesehatan, pokoknya lengkap. Jadi orang, oh nanti materinya akan di-share kok, tenang aja materinya akan di-share. Jadi ini yang paling banyak peminatnya gitu. Nah ini kebetulan beberapa hari lagi akan buka 1 Agustus sampai 8 September 2021. Nah, jadi konsep beasiswa itu kalau saya amati ya, semakin banyak peminatnya, seleksinya juga akan semakin ketat gitu. Dari awalnya misalnya apa gitu, cuma ada dua alur seleksi, sekarang jadi nambah. Sekarang nih ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini ada yang kebangsaan. Ini ada beberapa teman di sini kayaknya juga udah apply LPDP. Saya jujur aja, saya kalau LPDP saya belum apply. Kebetulan sebenarnya saya mau apply yang ini. Cuma alhamdulillahnya karena udah keterima yang di India, jadi saya tidak jadi daftar yang di LPDP. Tapi sebenarnya LPDP ini ada bukan kekurangan sih, tapi ya ada keterbatasan. Jadi misalnya kita kan S2, S3, tapi pembukaannya sesuai dengan jurusan dan universitas yang mereka buka gitu. Jadi kalau misalnya universitas yang kita mau, tapi nggak ada di daftar penerimaan beasiswa tahun itu ya kita nggak bisa gitu. Kemudian ada misalnya jurusan kita yang kita inginkan nggak ada, ya kita nggak bisa daftar gitu. Kita harus pilih yang sesuai yang ada di daftar LPDP itu. Jadi kita harus menyesuaikan LPDP. Nah kemudian Unhan, nah ini juga ada teman-teman saya mahasiswa Unhan, ini juga beasiswa penuh gitu dari D3, S1, S2, S3. Nah ini D3, S1 ini baru dan ini beasiswa full, dapat asrama, uang saku dan segala macam kayak gitu. Kemudian S2, S3-nya juga. Nah, yang tadi saya bilang semakin peminatnya banyak itu beasiswa akan semakin memperketat persyaratannya. Nah, waktu saya di sana itu persyarat tuh alur seleksi itu dari administrasi, TPA TOEFL, tes psikologi langsung ke wawancara. Sekarang ada tes mental ideologi, RIKES, KESWA dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya kita lama menunggu gitu berapa tahun lagi, maka persyaratan beasiswa itu akan semakin diperketat gitu dan semakin banyak gitu. Next. Oke, kemudian beasiswa Jawa Barat ini beasiswa untuk warga Jawa Barat, khusus untuk warga Jawa Barat, jadi yang punya KTP Jawa Barat. Nah ini bedanya kalau ini beasiswa ongoing, jadi mereka harus sudah lulus dulu di universitas, baru mereka mengajukan beasiswa itu gitu. Jadi ada bukti kalau mereka sudah lulus. Nah yang nilai plusnya ini, beasiswa ini bukan hanya untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik, tapi juga yang non-akademik. Misalnya kalau dari keagamaan, yang hafiz 30 juz ada beasiswanya, ada peluangnya. Kemudian prestasi olahraga minimal itu tingkat provinsi ada juga. Terus kemudian prestasi seni dan budaya juga tingkat provinsi. Kemudian ada aktivis organisasi. Nah, ini juga sangat menarik seperti itu. Ini juga bisa dilihat lebih lengkapnya di blog saya. Saya juga membuat info terkait beasiswa Jawa Barat ini. Kebetulan ini sudah tutup. Ini Juli pertengahan tutupnya kemarin beasiswa Jawa Barat ini. Jadi kemungkinan tahun depan itu antara bulan ya Juni Juli itu pembukaan lagi. April Mei Juni Juli itu pembukaan lagi beasiswa Jawa Barat. Seperti itu. Next. Oke, beasiswa luar negeri. Next.
Nah, kenapa ini yang pertama? Karena ini yang saya apply. Kemudian ini juga yang menurut saya adalah beasiswa yang paling mudah persyaratannya gitu. Beasiswa dari pemerintah India. Nah, ini namanya ICCR kayak gitu. Nah, di sini tuh dari S1 sampai S3 kita bisa apply gitu. Kita bisa apply mau S1, S2 atau S3. Nah, di sini kemarin persyaratannya itu sangat mudah menurut saya ya, karena TOEFL sertifikat bahasa itu mereka tidak ada batasan nilai gitu. Jadi mereka hanya menuliskan persyaratan lampirkan sertifikat bahasa seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi dosen. Nah, rekomendasi dosen itu hanya menuliskan nama, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, jabatan segala macam, tapi tidak melampirkan surat rekomendasi kayak gitu. Suara saya apakah terdengar ya? Kedengar, Mbak. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga hanya ada seleksi berkas. Jadi tahun ini tuh, jadi sebenarnya beda-beda per tahun. Nah, kalau tahun kemarin itu ada seleksi wawancara. Tapi kalau tahun ini tidak ada seleksi wawancara, tapi ada penulisan esai kayak gitu. Jadi ada perbedaan. Nah, khusus untuk kalau saya kan apply S3, jadi harus melampirkan proposal disertasi saya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk S3 ini ada dua skema beasiswa. Jadi ada beasiswa khusus doktoral di kampus-kampus teknik India. Di sana namanya IIT. Di sini namanya sama kayak ITB lah, tapi ITB-nya di sana tuh banyak gitu. Kalau di sini kan ada ITB atau ada ITERA gitu yang Institut Teknologi. Kalau di sana sampai lebih dari 300 itu ada IIT. Nah, itu banyak yang menduduki posisi atas, ranking atas di dunia juga IIT. Next. Nah, karena saya diterima di India, jadi saya izin sedikit share gitu. Kenapa sih memilih kuliah di India gitu? Kenapa enggak di Eropa sekalian gitu? Kan India tuh sama kayak Indonesia gitu, negara berkembang gitu kan. Kenapa harus milih India gitu? Jadi ada 10 alasan, ini saya ambil dari blog mahasiswa India di sana. Ada 10 alasan kenapa kita bisa memilih kuliah di India. Yang pertama itu 30% dokter di Amerika Serikat itu adalah orang India asli yang lulus dari fakultas kedokteran di India. Kemudian ada 30% karyawan Microsoft adalah orang India asli yang lulus di IIT dan universitas lain di India. Kemudian dosen-dosen, staf pengajar universitas di Eropa, Amerika, Australia adalah banyaknya orang India. Kemudian India adalah penerbit jurnal dan karya ilmiah terbesar ketiga di Asia, kemudian terbesar ke-12 di dunia. Nah, kemudian sistem pendidikannya mengadopsi sistem di Universitas Eropa, Amerika gitu. Kemudian untuk jenjang S1-nya dia tidak membuat skripsi, jadi hanya elective paper atau makalah. Kemudian dosen dan profesornya itu terkenal mudah ditemui dan mudah diajak berdiskusi. Kemudian biaya pendidikannya murah, makanya sebenarnya di India itu banyak mahasiswa Indonesia yang biaya sendiri gitu, enggak beasiswa, karena memang biaya pendidikannya murah, lebih murah dari biaya pendidikan di Indonesia gitu. Kemudian biaya hidupnya juga murah, sebenarnya karena memang negara berkembang sama kayak kita, jadi biaya hidupnya enggak jauh beda gitu, bahkan malah lebih murah kalau misalnya di daerah-daerah yang bukan perkotaan. Kemudian buku-buku terbitan Oxford Press itu dapat dibeli dengan harga murah. Kenapa dia bisa murah? Karena India itu bekerja sama dengan percetakan Eropa, percetakan Oxford gitu di Eropa di mana-mana. Nah, mereka itu bikin perjanjian gitu. Jadi mereka membeli buku tapi dengan kualitas kertas yang lebih murah gitu. Sehingga tidak mengurangi substansi dari buku itu. Jadi harganya lebih murah. Jadi di blog itu diceritakan bahwa dia nih beli buku, misalnya di Qatar itu harga bukunya Rp250.000. Tapi di India buku yang sama itu bisa harganya Rp37.000. Jadi berbeda sekali gitu, karena tadi kerjasama dari percetakan itu sendiri.
Nah, kemudian saya juga kenapa memilih India, jadi karena saya mempertimbangkan kemampuan diri juga dan kemudian target. Jadi karena target saya tahun ini bisa kuliah lagi karena melihat usia atau misalnya karena saya misalnya sudah berkeluarga, kemudian saya juga nanti akan misalnya karena belum punya anak nanti akan program anak. Jadi kan harus melihat misalnya umur kita tuh harus berapa kuliah tuh sampai umur berapa, sampai fokus ke karir segala macam. Jadi saya memilih yang paling mudah dan paling singkat gitu persiapannya. Jadi saya memilih untuk beasiswa India ini. Dan kebetulan beasiswa India ini memang beasiswa yang kemarin tuh buka gitu. Jadi pas saya persiapan itu bulan Maret sampai Juli, nah yang buka itu beasiswa India ini ya. Besok ini ada sebenarnya saya mau apply juga Brunei. Brunei itu tutupnya besok 31 Juli. Tapi kan ini alhamdulillah udah dapat pengumuman, jadi saya sudah nggak mendaftar lagi seperti itu. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini untuk yang S3 beasiswa Brunei ini pendaftarannya besok terakhir. Ini kalau misalnya mau lihat-lihat bisa dikunjungi di webnya. Ini karena ini yang lagi dibuka nih S3, tapi Brunei itu biasanya juga membuka untuk S1 dan S2 kayak gitu. Ini kebetulan ini yang saya masukkan yang memang lagi pembukaan itu S3 kayak gitu. Next. Nah, kemudian ini juga beasiswa yang banyak peminatnya di Indonesia. Kenapa? Karena alurnya juga mudah gitu. Mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan tentang sertifikat TOEFL karena nanti mereka dibekali dengan latihan bahasa Turki juga seperti itu. Kemudian apalagi yang membuat dia itu menjadi banyak peminatnya di Indonesia. Jadi dia itu ada juga tunjangan uang sakunya, ada juga asramanya segala macam. Sebenarnya untuk uang saku, nah ini dia uang saku. Coba next. Next. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya lihat-lihat beasiswa gitu, terus kita ngeliat-lihat nih misalnya berapa nih sebenarnya uang saku mana yang paling besar gitu kan, negara mana yang uang sakunya paling besar gitu. Sebenarnya tidak salah seperti itu, tapi kita harus melihat juga makin besar uang saku itu apakah berbanding lurus dengan biaya hidup di sana gitu. Di sini kan tunjangan per bulan Turki ini kurang lebih 1,5 juta gitu untuk S1, 2 juta untuk S2 dan 3 juta untuk S3 kurang lebih. Sebenarnya kita ngelihatnya tuh kayak kecil ya gitu kan, kok kecil uang sakunya. Padahal sebenarnya untuk hidup di sana uang segitu cukup gitu. Karena tempat tinggal sudah ada, kemudian asuransi kesehatan sudah ada. Jadi kalau untuk kecukupan uang saku itu sebenarnya tergantung gaya hidup kita juga. Karena sebenarnya si penyalur beasiswa itu juga memikirkan apakah beasiswa yang dia berikan itu cukup untuk mereka hidup sebulan atau tidak kayak gitu. Nah, dan juga untuk yang sudah berkeluarga gitu, kita juga penting itu melihat apakah beasiswa-beasiswa itu termasuk ke dalam tunjangan keluarga atau enggak, atau adakah tunjangan keluarganya ataukah enggak ada gitu. Jadi itu juga penting dicari tahu gitu. Next. Nah, yang ini beasiswa untuk studi di Malaysia. Next. Namanya beasiswa MOHE. Next. Beasiswa Malaysia ini nih untuk S2 dan S3. Nah, dia ini untuk sertifikat bahasanya yang disyaratkan yaitu IELTS. IELTS-nya itu 6,5. Nah, kalau beasiswa Malaysia ini, dia ini yang diberikan itu hanya uang saku. Uang sakunya atau tunjangan itu kurang lebih 5 juta rupiah. Jadi untuk tempat tinggal, kemudian untuk visa segala macam, kita harus mencari sendiri gitu. Next.
Nah, ini untuk beasiswa dari Jerman. Ini juga deadline-nya besok. Deadline-nya ini besok. 31 Juli 2021. Nah, di sini kan sebenarnya beasiswa Jerman ini dapat uang sakunya itu 14 jutaan gitu. 14 jutaan lah gitu. Pokoknya dia lebih dari 10 juta uang sakunya sebulan. Tapi kita lihat juga gitu. Kita lihat biaya hidup di sana. Tadi saya baca-baca itu sewa apartemen di sana itu harganya 4 sampai 6 juta gitu. Untuk makan 2 sampai 3 juta. Jadi sebenarnya menurut saya semakin besar uang saku itu kita harus melihat juga biaya hidup di sana itu apakah mahal atau tidak gitu. Jadi nggak bisa itu kayaknya Jerman aja deh. Tadi Turki tuh uang sakunya cuma 1 juta, yang di sini 14 juta gitu. Ya, kita harus melihat juga biaya hidup mereka. Seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi uang saku mereka tuh 14 juta gitu per bulan, 850 euro. Nah, mereka ini ada asuransi kesehatan juga, tunjangan perjalanan, subsidi studi dan riset. Nah, biaya sewa ini enggak dibayarin tapi disubsidi gitu. Jadi ada uang kita yang kita bayarkan juga, nah mereka juga subsidi seperti itu. Ada tunjangan keluarga apabila dibutuhkan. Dan juga gratis kursus bahasa Jerman selama 6 bulan pada instansi yang telah ditentukan. Jadi pas ke sana gitu, setelah menerima kita ada kursus bahasa Jermannya. Next. Ini beasiswa dari Kedubes Cina gitu ya. Tapi sekarang lagi belum buka. Nah, di sini itu dia untuk S1 sampai S3. Jadi bisa mendaftar semua S1, S2, S3. Nah, sengaja saya tampilkan langsung webnya sehingga nanti teman-teman semuanya bisa langsung search gitu, bisa langsung baca-baca. Ini sebenarnya kan tadinya ini kan ada pilihan bahasanya. Kita klik aja bahasa Indonesia biar kita mudah membaca info dari web tersebut gitu. Nah, di sini sebenarnya ada 2 skema biasanya beasiswa itu. Yang paling sering ya kita melalui kedutaan besar. Jadi itu ada yang beasiswa full, ada yang beasiswa parsial tergantung nanti kesepakatannya. Tapi bisa juga kita mendaftar ke universitasnya langsung gitu ya. Dan itu biasanya beasiswanya full kayak gitu. Nah, untuk yang di cover itu di sini itu ada biaya hidup, kemudian asuransi, kemudian uang buku, uang saku, dan kursus bahasa Mandarin. Next. Nah, ini untuk beasiswa KSU, the King Saud University, ini Arab Saudi ya. Bagi yang suka lebih, misalnya saya nih pengen kuliah tapi agama saya harus meningkat juga, pengetahuan agama saya ya. Ini bisa di sini, bisa nanti daftar umroh, kemudian haji segala macam. Nah, ini namanya beasiswa KSU. Sebenarnya banyak juga beasiswa Arab Saudi itu. Ada dari King Abdul Aziz University dan segala macam itu ada. Nah, ini contohnya aja gitu, contohnya dari beasiswa Arab Saudi. Nah, dia nih include pesawat ini pulang pergi dibayarin, kemudian ada asrama, kemudian ada uang saku, uang buku, dan makan juga ada gitu. Makan sehatnya disubsidi. Jadi mereka ada fasilitas makannya gitu. Dan juga bisa sambil mendaftar umroh sangat mudah kalau misalnya kita sudah bisa masuk ke sana gitu, karena kan memang daerah sana. Next. Nah, ini juga favorit nih, ada nih teman saya juga yang mau daftar di sini di Australia Award. Jadi ini juga kenapa favorit, karena ini beasiswanya juga full gitu, mencakup semuanya. Bahkan ini tuh udah misalnya setelah kita lulus ada pelatihan bahasa Inggris, misalnya kita dari daerah mau ke Jakarta, misalnya naik pesawat itu udah dibayarin. Kemudian saat pelatihan ada uang sakunya, kemudian saat pergi ke Australianya pulang pergi sudah di cover, kemudian ada visa, kemudian
sampai ada riset juga dibayarin. Misalnya kita ada konferensi internasional gitu, segala macam dibayarin juga. Sampai saat kita jadi alumni juga kalau ada pertemuan ke sana kita dibayarin gitu. Jadi karena kenapa mereka ini sangat diminati karena banyak banget yang mereka kasih gitu. Kemudian visa, sebenarnya sih hampir semua beasiswa luar negeri itu mengikutsertakan visa gitu. Maksudnya visa mereka sudah cover gitu. Sama tunjangan penelitian, sama tunjangan kedatangan. Jadi sebenarnya tunjangan kedatangan ini juga salah satu kelebihan gitu. Jadi misalnya uang saku kita itu biasanya akan keluar itu nggak langsung keluar. Jadi misalnya kita kayak misalnya saya di India nih, baru datang, kemudian pastinya uang saku kita belum keluar karena kita belum punya buku tabungan segala macam. Nah itu tunjangan pas kedatangan itu juga penting sebenarnya kalau misalnya bisa di cover oleh beasiswa itu, tunjangan penginapan yang saat kita baru masuk, kemudian makan segala macam, itu juga penting diperhatikan. Next. Ini beasiswa Jepang. Beasiswa Jepang. Nah ini sebenarnya belum buka juga gitu. Kemarin sudah buka tapi sudah tutup sekarang. Nah dia ini juga menggunakan sertifikat bahasa gitu dah. Nah dia ini untuk perkuliahan misalnya S1 itu 5 tahun. Jadi 1 tahun pertama untuk pelatihan bahasa Jepang dan belajar yang IPA IPS-nya itu mereka ada memberikan pembelajaran itu 1 tahun kayak gitu. Terus kemudian ada juga S2 dan ada juga S3-nya. Ini bisa langsung kunjungi aja webnya di sini kalau untuk info lebih lanjutnya. Next. Oke, ini beasiswa dari Inggris. Ini beasiswa terakhir yang saya sebutkan di pada hari ini. Jadi beasiswa Inggris ini juga beasiswa yang prestis gitu. Kalau ini yang terakhir, kenapa ini yang paling prestis gitu? Menurut saya gitu. Tapi masih banyak yang lain. Biasanya pejabat-pejabat juga mencari beasiswa ini gitu sebagai bahan batu loncatan mereka untuk lebih tinggi gitu, mendapatkan jabatan atau karir yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini juga sangat menarik gitu yang mereka tawarkan. Jadi mereka biasa uang saku diberikan, kemudian akomodasi pesawat, kemudian tunjangan kedatangan, tunjangan pulang, visa, kemudian sampai menghadiri acara juga mendapatkan tunjangan seperti itu. Jadi yang saya tekankan di sini masalah finansial itu kita jangan langsung kayak wah itu uang sakunya besar loh, wah ini negara ini kayaknya keren. Jadi kalau untuk beasiswa ini, kalau kata teman saya itu beasiswa itu seperti jodoh gitu, jadi cocok-cocokan gitu. Kamu cocoknya yang mana, kamu butuhnya yang mana gitu. Jadi bukan karena prestisnya atau karena kebanggaan diri. Karena sebenarnya kalau kita melanjutkan kuliah itu cuma sekedar kayak biar nambah titel gitu, kita harus siap gitu. Sekarang nih sekarang bahkan S3, S2 aja banyak gitu misalnya yang masih berusaha mencari pekerjaan gitu. Jadi kalau kita tidak punya semangat yang optimal atau tidak punya niat yang maksimal gitu untuk melanjutkan apa yang saya inginkan, cita-cita saya apa, target saya apa, nah itu nanti akan bermasalah saat kita akan lulus. Kita mau jadi apa, kita berpikir lagi gitu. Kita mau jadi apa ya? Siapa yang mau menerima saya segala macamnya. Seperti itu. Next. Nah, ini yang terakhir. Selalu ini yang menguatkan saya dari saya S1, S2, sekarang juga saya mau kuliah lagi. Saya selalu mengingat kata-kata ini. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau kita nggak tahu sesuatu hal atau banyak hal tuh rasanya seperti apa ya, kayak kok gue nggak tahu ya, kok gue nggak ngerti ya, gue kemana aja gitu. Nah hal itu yang menjadi pemacu kita untuk terus belajar kayak gitu. Terima kasih banyak.
cukup sekian dari saya. Next slide terakhir untuk penutup. Ya, terima kasih banyak. Kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut atau segala macam, bisa hubungi saya atau ada emailnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nabila Dwi Agustin SPD MHAN yang telah menyampaikan, wah sangat inspiratif sekali nih ya, sharing-sharing kita pada malam hari ini. Gimana teman-teman? Semakin termotivasi nggak nih untuk bisa mendapatkan beasiswa? Asik. Sangat, Kak. Sangat ya. Oke. Setelah ini, oh ya sekedar informasi, jadi Kak Nabila Dwi Agustin ini akan ada ini ya Kak, hadiah ya Kak ya? Oh iya. Teman-teman, sobat karir semuanya nih, gimana nih Kak? Sistemnya kayak gimana dari Kak Nabilanya? Oke, iya, jadi ada ya buat penyemangat aja. Jadi setelah ini ada challenge nih ya, untuk di-share misalnya. Jadi dari materi ini nih apa yang kalian dapat atau misalnya apa yang kalian dapat testimoni dari kelas ini atau misalnya target apa yang kalian ingin capai ke depannya itu bisa dituliskan di IG story ya, IG story kemudian mention area karir gitu. Nah, nanti dua peserta terbaik yang menarik atau menginspirasi lah itu, misalnya captionnya atau segala macamnya ada ini, ada apa? Hadiah, ada imani lah ya, masing-masing 50.000 bisa kirim OVO atau GoPay atau segala macam kayak gitu. Jadi persyaratannya ya tinggal mention aja area yang pasti udah follow gitu. Wah, Terima kasih. menarik banget nih kan. Siapa yang nggak mau giveaway ya kan? Imani 50.000 zaman sekarang, apalagi Shopee Food, GoFood, GrabFood, itu udah lumayan itu. Oke, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Kami membuka 3 orang penanya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sayang banget nih kalau misalkan informasi tentang beasiswa ini nggak digali lebih dalam gitu. Boleh yang ingin bertanya langsung dinyalain aja mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dari Kak Vicky sama Kak Amelia ya? Boleh Kak Vicky dulu Kak? Setelah itu Kak Amelia aja, nggak apa-apa. Saya dulu nih ya Pak ya? Iya Kak. Pada Kak Vicky dipersilakan. Terima kasih Kak. Izin bertanya Kak. Kan selama 3 tahun saya itu kan daftar beasiswa ya. Yang pertama di Jerman. Yang kedua di Singapura. Di Jermannya 2 kali. Di Singapurnya 1 kali. Cuma gagal terus Kak. Gagalnya itu yang pertama itu di masalah biaya. Terus yang kedua itu di masalah apa ya, kan saya sendiri kan belum pernah ke luar negeri Kak ya. Nah, cara bikin paspor kayak visa itu sendiri kan saya bingung Kak. Sayang di situ lah. Caranya Kakak kemarin buat apa ya, bisa selancar itu gimana sih Kak? Sangat termotivasi gitu loh saya. Sampai 4 kali saya daftar buat beasiswa ke luar negeri tuh gagal terus gara-gara ya tadi di finansial juga. Meskipun udah daftar beasiswa kan tetap kita itu harus ada biaya mandiri buat berangkatnya. Itu kan ada juga Kak ya, persyaratannya kayak gitu. Udah Kak, terima kasih. Kak Teddy suaranya nggak kedengeran, mohon maaf. Oh iya, terima kasih Kak Bilkis. Terima kasih Kak Vicky atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kak Nabila ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja. Boleh. Silakan Kak. Iya Kak Vicky, sebelumnya boleh tahu memang Jerman itu satu-satunya negara yang
diminati Kak Vicky ya untuk mengambil beasiswa? Iya Kak, di awalnya gitu, suka pengen di Jerman gitu lah. Terus tadi dari beberapa referensi dari Kakak itu kayaknya pengen banget di India, ke yang satunya lagi di apa tadi, di Irak atau di mana itu pengen banget Kak, gitu. Awalnya sih pengen di Jerman, tapi setelah dari referensi dari Kakak itu kok pengen nyoba semua gitu, tapi nggak tahu prosesnya harus gimana, apalagi finansial Kak, gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Vicky. Jadi saya sharing aja ya, sharing pengalaman sama sharing pendapat gitu ya. Jadi menurut saya kan memang tadi perencanaan finansial itu sangat penting ya. Jadi kayak misalnya kalau kita sudah membayangkan, wah kalau misalnya kita ke Eropa tuh tiket pesawat itu mahal gitu misalnya. Udah gitu kalau misalnya beasiswa itu nggak cover, gimana nanti? Jadi menurut saya dibanding kita memaksakan, kita mencari beasiswa lain yang memang mengcover pesawat keberangkatan sama pulang saat nanti lulus gitu Kak. Itu yang pertama. Jadi kita boleh ingin satu hal, tapi kita harus membaca peluang. Kayak tadi kita melihat apa yang orang lain lihat. Nah, kita memikirkan apa yang tidak orang lain pikirkan gitu. Jadi menurut saya memang kalau misalnya kita ingin beasiswa luar negeri, menurut saya memang boleh kita mencoba semuanya, bukan berarti tapi kita memang mesti fokus satu dan beberapa beasiswa gitu. Tapi kalau untuk yang kita pendaftaran kita bisa gitu. Kalau misalnya memang persyaratannya hampir sama semua kan, memang untuk dokumen itu sebenarnya hampir sama semua. Transkrip nilai, ijazah, sertifikat bahasa gitu. Kemudian kita sudah mempersiapkan esai kita gitu segala macam. Nah, itu sebenarnya kalau sudah disiapkan, misalnya ada beasiswa yang buka dari mana, kita bisa apply gitu. Jadi kita bisa daftar gitu. Jadi kita tidak terfokus satu. Karena memang kalau dia nggak mengcover tadi pesawat, ya kita harus gimana gitu. Kita nggak bisa mengandalkan itu. Jadi kita mencari beasiswa yang memang mengcover gitu. Kemudian untuk mengurus paspor sama visa. Sebenarnya kalau visa itu kita urusnya nanti kalau kita sudah lulus gitu. Jadi visa itu kita itu penting, tapi kita belakangkan karena itu belum dibutuhkan sekarang saat kita mendaftar beasiswa. Biasanya kita, dan paspor itu sebenarnya nggak wajib gitu. Ada beberapa beasiswa yang memang tidak mewajibkan punya paspor gitu. Nanti kita akan ada prosesnya sendiri untuk membuat paspor itu. Jadi kita menikmati alurnya aja. Misalnya pendaftaran ini nggak butuh paspor, ya udah kita daftar aja gitu. Kemudian nanti saat seleksi atau segala macam dibutuhkan, kita tinggal mendaftar. Sekarang sebenarnya menurut saya ada paspor online ya, pembuatan paspor online sekarang kayaknya sudah ada deh kayak gitu. Jadi kita bisa banyak cari informasi kayak gitu Kak. Jadi menurut saya lanjut aja Kak. Jadi kegagalan itu menurut saya yaitu proses pembelajaran gitu Kak. Gitu. Iya, Kak. Terima kasih Kak, sangat termotivasi. Kalau boleh tahu mau daftar jenjang apa Kak? Rencananya mau lanjut S3 Kak. Oh, S3 mantap Kak. Ya itu juga nah, kalau S3 juga kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman yang apply di beberapa negara gitu. Kita juga fokus juga ke proposal disertasi kita gitu Kak. Jadi kemudian apakah di negara itu ada jurusan yang kita mau atau tema kita apakah ada di situ gitu. Itu yang sangat penting juga untuk kita melanjutkan studi S3 gitu Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Iya. Sangat termotivasi. Semangat. Alhamdulillah, wah semangat dari Kak Vicky ini sangat tertular juga nih ke kami semua. Semangat terus Kak Vicky. Kemudian selanjutnya dari Kak Amelia. Selamat malam semuanya. Kalau misal itu
belum sampai semester 8. Kalau kita minta surat rekomendasi di semester 6 atau 7 itu nggak apa-apa ya, Pak? Kak Amelia, maaf, apakah suaranya putus-putus ya? Apa dari saya doang atau yang lain putus-putus juga? Izin dari saya juga putus-putus. Oke, mungkin Kak Amelia boleh di chat, Kak, pertanyaannya, Kak. Boleh melalui forum chat ya, Kak? Apakah dengar? Masih putus-putus, Kak. Oh. Boleh dari Atau kolom chat nanti atau- saya bacakan ya, Kak. oh, oke Kak. Mohon maaf Oke. ya. Oke, terima kasih Kak Amel. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Feni Alpiani. Pertanyaan saya, apakah persyaratan untuk daftar beasiswa luar negeri namun dari perguruan swasta? Apa persyaratan daftar beasiswa luar negeri namun dari perguruan swasta? Gitu kan, Nabila. Kak Penny, ini maksudnya dari perguruan swasta itu dari kampus swasta atau kita daftar beasiswa luar negeri tapi beasiswanya mau yang private bukan yang negeri di sana gitu. Kak Penny, saya masih belum. Ini daftar beasiswa luar negeri namun dari perguruan swasta. Menurut saya sih semuanya bisa ya. Semuanya menurut saya bisa. Kalau sesuai dengan persyaratan aja gitu. Kampus swasta di Indo, Kak, kata Kak Penny. Oh, kampus swasta. Boleh banget, Kak. Itu nggak ada pengaruhnya kok. Nggak ada pengaruhnya. Selama kampus kita terdaftar, kemudian jurusan kita terdaftar, kita bisa mendaftar. Seperti itu, Kak. Bagaimana Kak Penny, apa sudah terjawab? Univnya C, Mbak. Akreditasinya C. Jadi sebenarnya kita jadi kita melihat dari, nah tadi itu pentingnya informasi secara lengkap, kita mencari informasi secara lengkap. Jadi apakah persyaratan itu, ya persyaratan di beasiswa itu mengharuskan universitas itu harus akreditasinya B atau C. Dan menurut saya nggak semuanya kok, nggak semuanya yang harus ada yang A atau B. Kayak saya di India ini, saya nggak diminta akreditasi universitas ya, jadi cuma IP kamu berapa, transkrip kamu berapa, mencukupi apa tidak dengan persyaratannya gitu. Minimal 75% dari keseluruhan, misalnya IP-nya berapa, 3, berapa, 75% dari keseluruhan dari 4 itu berapa. Jadi kalau masih mencukupi ya bisa daftar gitu. Jadi yang kita lihat itu adalah beasiswa mana dulu yang kita mau apply gitu. Yang tadi kemampuan diri sama target kita yang mana gitu. Apakah sinkron atau enggak gitu, Kak. Jadi nggak perlu berputus asa, bisa dicari beasiswa mana yang mau di-apply gitu, Kak. Menurut saya India bisa, Kak. Baik. Ya, dari Kak Penny, terima kasih infonya Mbak, sangat bermanfaat. IPK kemarin 3,82, wah ini udah gede banget ya Kak ya. Ya, jadi Kak Penny cari beasiswa yang tidak mempersyaratkan ada akreditasi itu, Kak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Penny atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Amel ya, yang tadi terkendala sinyal suaranya. Permisi Kak, kalau semisal kita mau melanjutkan S2 ke luar negeri, tetapi belum selesai S1, semisal di semester 7 atau 6. Nah, minta surat rekomendasi dari dosen itu bisa nggak? Terus buat ngelengkapin berkas-berkas kayak nyolong start gitu, bisa apa enggak? Terus apakah isertif webinar juga dapat dinilai buat daftar beasiswa? Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Amel. Saya jawab sepengetahuan saya aja ya. Jadi kalau nyolong start untuk pemberkasan boleh banget. Maksudnya
Kayak misalnya S2-nya ada persyaratan bikin esai ya, kita bisa nyicil-nyicil dari situ. Kemudian misalnya ada persyaratan bikin proposal tesis, kita bisa nyicil-nyicil dari situ. Tapi kalau untuk transkrip nilai dan ijazah kan karena kita belum lulus ya masih semester 7 dan 6 ya belum bisa gitu. Tapi kalau untuk rekomendasi dari dosen kita pendekatan bisa gitu. Pak atau misalnya Prof saya mau lanjut ke S2 segala macam itu bisa pendekatan itu pokoknya kalau nyolong start kita bisa gitu. Mempersiapkannya kita bisa. Tapi untuk ijazah segala macam ya kita harus menunggu. Gitu Kak. Bagaimana Kak Amel, apa sudah terjawab? Oh, kemudian untuk e-sertif webinar Kak, itu bisa Oh. dinilai nggak buat Melbulul. beasiswa? Menurut saya kalau webinar sih enggak ya. Kecuali misalnya kayak prestasi gitu ya, prestasi atau misalnya lomba segala macam gitu. Kecuali di webinar itu kita menjadi pembicara kayak gitu, bisa mungkin. Dan webinarnya itu webinar tingkatnya misalnya nasional atau provinsi seperti itu Kak. Sepengetahuan saya aja ya Kak. Oke, terima kasih Kak Amel atas pertanyaannya. Karena masih ada waktu, nggak apa-apa Kak Amel, nggak apa-apa. Mohon maaf sinyal saya jelek, nggak apa-apa Kak. Karena masih ada waktu ya sekitar 15 menit lagi Kak Nabila. Jadi ini masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Boleh kita lanjut ke termin 2 ya Kak ya? Boleh, boleh. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Raja Inal Ritonga. Apakah Akre C itu bisa daftar beasiswa Unhan, barangkali dengan pertimbangan lain atau kebijakan yang menopang untuk bisa mendaftar walaupun dengan akreditasi C? Seperti itu Kak. Oke, Kak Raja. Ini teman saya nih waktu di Menwa nih kayaknya. Pak Raja. Di sini sebenarnya ada teman saya juga di Unhan. Nah, kemarin kayaknya beliau jadi panitia seleksi nih. Itu yang bawah nih ya. Jonas Hutauruk nanti bisa sharing tentang Wah, boleh Unhan banget masa nih. sekarang. Masa Boleh sekarang. banget nih. Kalau untuk akreditasi sebenarnya kalau persyaratan Unhan di situ sayangnya ditulis akreditasi kampusnya itu ditulis di persyaratan itu kayak gitu. Tapi untuk misalnya ada pertimbangan lain, nah itu kita saya nggak bisa menjawab gitu kalau pertimbangan lain. Tapi kalau persyaratan umumnya ya memang ada persyaratan akreditasi kampus seperti itu. Tapi mungkin untuk misalnya yang tugas kerja PNS gitu TNI sebenarnya kan Unhan ini kan sebenarnya didesain untuk S2, S3-nya itu didesain untuk TNI, Polri, dan kemudian PNS. Tapi ada slot untuk mahasiswa umum masuk gitu. Jadi kalau misalnya beliau atau misalnya yang TNI, Polri atau segala macam, ya mungkin ada pertimbangan lain gitu dari pihak Unhan itu sendiri. Gitu. Saya mohon maaf nih kalau yang ini saya nggak bisa jawab banyak karena kalau untuk barangkali dengan pertimbangan lain itu, nah saya belum terlalu paham gitu. Jadi yang untuk persyaratan umumnya sih ya harus ada akreditasi kampus itu tadi, ada minimal akreditasinya. Gitu Pak. Baik. Bisa kita lanjut ya ke tadi kata Kak Nabil dari Kak Jonas Hutauruk. Jika masih ada kesempatan saya ingin bertanya secara langsung. Wah, boleh banget nih Kak. Silahkan Kak, mungkin boleh dinyalain juga kameranya Kak biar kita kenal gitu kan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Sangat jelas. Ya, terima kasih. Saya sebelum bertanya tadi saya coba bantu yang pertanyaan Pak Raja Inai Rikonga. Saya dulu pada ketika masuk Unhan itu, saya nggak ngerti juga ini yang dimaksudnya ini apakah akreditasi kampus atau prodi ya. Jadi dulu pada masa saya itu 2018, akreditasi kampus saya itu C, nah, tapi kalau prodi saya itu B. Nah, namun saya sampai saat ini juga bisa lolos di Unhan karena memang itu pada saat itu jadi akreditasi saya yang prodi itu menolong gitu loh. Jadi tidak menjadi hambatan ketika akreditasi kampus saya C. Dan seperti yang dikatakan Mbak Nabila tadi juga makin tahun ke tahun kan itu karena banyaknya peminat untuk beasiswa itu pasti
sangat selektif, administrasinya sangat selektif. Bisa jadi bisa dibaca sekarang di Unhan itu apakah dia memang sudah meminta langsung akreditasinya adalah akreditasi kampus yang B minimal seperti itu. Nah, pertanyaan saya kepada Mbak Nabila sekaligus senior juga, selamat atas masuknya lolosnya dalam beasiswa PhD-nya di India. Dan saya begini Mbak, saya pernah disarankan kepada salah satu doktor tamatan dari luar negeri juga, Inggris. Saya disuruh mempersiapkan diri ketika selagi masih di S2, saya diminta mempersiapkan diri untuk aktif dalam menulis esai, menulis jurnal itu kalau bisa internasional, paling tidak Scopus seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah di beasiswa yang Mbak terima ini, apakah juga ada syarat untuk melengkapi jurnalnya yang standar Scopus atau bisa kita ajukan sebagai modal kuat kita untuk lebih dipertimbangkan seperti itu. Nah, yang kedua sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah berkaitan, sudah dijawab juga terkait rekomendasi. Apakah rekomendasi misalnya kita dari profesor nih, kita meminta rekomendasi dari profesor tersebut, dia adalah seorang peneliti di salah satu lembaga riset. Apakah syaratnya supaya rekomendasi kita ini dipertimbangkan? Sebab kan dia kan profesor tapi di Indonesia. Cuman bagaimana supaya itu bisa menarik si penerima beasiswa tersebut. Terima kasih Mbak, hanya sekian. Ya, terima kasih banyak Mas Jones atas masukannya tadi yang tentang update Unhan, persyaratan Unhan. Kemudian pertanyaannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, India itu menurut saya beasiswa yang paling mudah karena memang banyak beasiswa selain di India itu untuk S3 khususnya itu yang persyaratkan minimal kita punya 2 jurnal internasional gitu yang terindeks gitu. Nah itu sebagai persyaratan. Nah kalau kita nggak ada itu biasanya kita nggak bisa lolos administrasi karena emang itu persyaratan. Nah kalau di India ini alhamdulillahnya itu tidak ada persyaratan itu gitu. Jadi saya juga belum pernah yang internasional, paling yang nasional juga tingkatnya kampus segala macam gitu. Ya saya nggak wow banget lah gitu. Jadi mahasiswa nggak terlalu yang akademisi banget gitu. Jadi makanya saya memilih India karena dia persyaratannya mudah gitu. Tapi yang jadi nilai plusnya adalah India itu bahasa akademisnya adalah bahasa Inggris gitu. Jadi yang sebenarnya kalau mengambil beasiswa itu tergantung target kita dan keinginan kita apa gitu. Target kita apa? Kalau saya ini target pertama saya adalah saya upgrade bahasa Inggris saya gitu. Jadi saat saya misalnya apply di dalam negeri gitu misalnya, tapi karena bahasa Inggris itu bahasa itu harus dipraktekkan gitu. Jadi kalau misalnya nggak dipraktekkan, ya tetap aja kita nggak bisa mahir banget menurut saya gitu. Jadi saya berpikir gimana saya bisa kuliah, kemudian bahasa Inggris saya meningkat, tapi persyaratan kampusnya atau persyaratan beasiswanya itu tidak terlalu memberatkan saya karena misalnya nilai TOEFL saya nggak tinggi gitu. Kan biasanya kalau keluar negeri 550, nilai TOEFL saya nggak mencukupi 550. Apakah ada beasiswa yang bisa menampung saya gitu? Nah, ada pilihan di beasiswa India itu gitu. Jadi menurut saya kemarin tuh menurut saya bisa masuk persyaratan walaupun saya nilai bahasa saya rendah itu. Ini sekedar sharing aja sambil terkait tadi nyambung dengan pertanyaannya Mas Jonas tadi. Jadi walaupun nilai bahasa saya rendah, menurut saya ada keunggulan di proposal disertasi saya. Jadi kebetulan proposal disertasi saya itu saya lanjutkan dari proposal tesis yang mengenai wabah. Jadi pada 2018 itu tesis saya tentang wabah dan saat itu sebenarnya COVID belum ada gitu. Tapi saya meneliti tentang wabah dan sistem pertahanan negaranya itu seperti apa menghadapi wabah. Kemudian untuk disertasi saya ini saya ambil COVID-19 dari wabah, saya ambil lagi COVID-19. Jadi temanya itu memang terbaru gitu. Jadi menurut saya itu yang bisa yang jadi pertimbangan saya bisa lulus gitu. Dari kekurangan saya tentang bahasa tadi kayak gitu. Jadi untuk jurnal internasional memang saya baca di beberapa beasiswa itu di luar negeri kalau untuk S3 itu biasanya ada dipersyaratkan jurnal itu, Kak.
Terus kemudian apakah ngaruh? Nah, itu juga ngaruh. Jadi kalau di India itu kemarin ada upload dokumen-dokumen pendukung. Nah, kalau misalnya kita upload yang jurnal internasional itu menjadi nilai tambah kita di situ. Kemudian kalau yang emang dipersyaratkan emang berarti kita bisa lulus administrasi karena kita sesuai dengan persyaratan yang diajukan seperti itu. Mas Jonas. Baik Mbak, terima kasih. Jadi saya juga semakin yakin bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatunya tidak masalah lebih gitu Pak ya. Jadi nanti ketika ada kesempatan seperti tadi, kesempatan untuk mengupload lampiran-lampiran yang dibutuhkan, ya tinggal upload. Jadi kita tidak pusing lagi kenapa kita tidak menulis, kenapa kita tidak begini, seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak, jawaban sangat lengkap. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Jonas atas pertanyaan dan sharing tadi ya tentang info Unhan terkini. Kak Nabila, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Amel. Kak, saya mau bertanya, barangkali masih ada waktu, kalau e-sertif volunteer itu bisa dinilai nggak ya Kak? Jadi e-sertif volunteer itu bisa dinilai apa tidak? E-sertif volunteer. Jadi tergantung beasiswa yang kita ambil. Itu bisa kita mengambil beasiswa Jawa Barat. Kakak orang Jawa Barat bukan? Orang Jawa Barat bukan? Bukan. Nah, sebenarnya beasiswa ada lumayan banyak juga sih di dalam negeri. Cuma karena saya lagi fokus yang beasiswa luar negeri, karena beasiswa dalam negeri itu biasanya informasinya banyak gitu. Nah, pengalaman saya tuh kemarin saya mencari beasiswa tuh kayak sendiri gitu. Saya nggak punya siapa-siapa yang bisa memberitahu saya gitu. Beasiswa apa sih yang ada gitu? Yang ada nih yang persyaratannya nggak susah nih apa gitu. Jadi saya mencari tahu sendiri, terus buka-buka internet, sampai saya buka IG itu IG isinya follow PPI dunia, PPI negara mana, saya follow semua. Terus saya cari info-info segala macam, saya DM, Kak mau tanya tentang beasiswa ini apakah ada, apakah jurusan saya mengcover segala macam, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tadi kembali ke awal, kita harus mencari informasi secara lengkap seperti itu. Kalau untuk beasiswa Jawa Barat tadi ada skopnya untuk mahasiswa yang berprestasi dalam organisasi atau yang non akademik itu bisa dimasukkan ke situ, bisa menjadi nilai tambah. Tapi untuk beasiswa lain belum tentu. Jadi tergantung beasiswa itu sendiri Kak. Nah, masalahnya sekarang saya nggak menjabarkan semua beasiswa gitu. Jadi hanya mengambil beberapa beasiswa karena beasiswa sebenarnya banyak gitu. Jadi beberapa beasiswa dalam negeri ada 3 tadi yang saya share, kemudian ada beberapa yang luar negeri. Tapi selain itu sebenarnya masih banyak juga gitu. Dan saya nggak mencari semuanya juga. Tapi kalau untuk tadi sertifikat volunteer menurut saya itu bisa jika kita apply beasiswa yang ada prestasi non akademiknya gitu Kak. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Amel. Oke, Mungkin ini nanti ada kita bisa sharing-sharing lagi kalau misalnya ada info baru nanti saya beritahu gitu. Ini terakhir akan ada pertanyaan dari Kak Yanto ya Kak, sekaligus menutup sesi tanya jawab malam hari ini. Dari Kak Yanto pertanyaannya, selamat malam Kak, mau tanya terkait informasi beasiswa dalam negeri yang bagus dan rekomendasi dengan syarat yang tidak terlalu ribet apa ya Kak? Terima kasih. Dari Kak Yanto. Menurut saya Kak Yanto sekalian aja cari beasiswa di luar negeri gitu. Karena sebenarnya beasiswa dalam negeri itu saingannya lebih banyak lagi. Kalau kita di luar negerinya kita bisa memikirkan apa yang tidak orang lain pikirkan gitu. Tapi kalau misalnya kita memikirkan, aduh kita harus ke Amerika Serikat nih, itu udah paling keren deh. Nah, itu nilai kita harus berapa, nilai bahasa kita harus berapa ke sana gitu segala macam. Nah, untuk
beasiswa dalam negeri, ya biasanya sih yang ongoing yang nggak terlalu ribet gitu. Kalau misalnya S1 biasanya ada tuh ya. Bidik misi ribet nggak sih? Moderator waktu itu bidik misi ribet nggak? Untuk bidik misi itu kalau sepengalaman saya ya Kak, kan itu untuk saya kan masih S1 nih untuk apa sih bukan melamar apa masuk S1 kan. Nah, kalau bidik misi Ya, itu saya dari SMA daftar ke guru BK sih waktu itu. Daftar ke guru ya. BK, habis itu didaftarin sama gurunya, terus ya udah kita apply kayak masuk apa sih tes SBMPTN terus alhamdulillah keterima. Nah, dari UNJ-nya kebetulan juga kayak ada verifikasi untuk bidik misi itu sendiri. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih Kak. Paling cuma ada beberapa kontrak gitu yang harus ditaati. Gitu. Ya, jadi itu salah satunya bidik misi nggak ribet. Jadi sebenarnya kalau mau nggak ribet ya beasiswa ongoing yang ada di kampus gitu. Yang ada di dalam kampus, baik itu dari pihak kampus atau dari pihak luar, kayak misalnya beasiswa Pertamina, beasiswa Jarum, segala macam. Bidik misi sekarang masih tutup, yang buka KIPO itu, Kak Raja ngasih info gitu. Iya, jadi kalau yang nggak ribetnya gini, nggak ribet menurut Kak Yanto ini sama nggak ribet menurut saya sama nggak ribet menurut yang lain tuh kan beda-beda gitu. Nggak ribetnya itu seperti apa gitu. Apakah nggak ada sertifikat bahasa ataukah tidak ada dokumen yang perlu diterjemahkan atau tidak ada dokumen yang dipersyaratkan itu. Jadi ribet menurut Kak Yanto nih ribet yang mana gitu. Ribet Bagaimana yang Kak mana tuh? Yanto bisa dijabarkan mungkin? Maksud beasiswanya tuh S1 atau S2 atau S3 gitu Kak Yanto. Halo Kak, Kak Yanto masih ada di sini ya? Kak Yanto? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya masih belum misalnya belum puas dengan jawabannya, nanti bisa pantengin IG kita. Jadi IG area karir itu memberikan informasi juga mengenai beasiswa segala macam, terus tadi persyaratan segala macamnya gitu. Nanti saya juga share nanti misalnya ada pembukaan beasiswa apa yang lagi buka nih, kita share di situ. Jadi bisa mempersiapkan diri di situ gitu. Kan sebenarnya yang sekarang itu yang kita butuhkan harta yang paling berharga adalah informasi gitu. Kalau kita punya informasi dan informasi itu akurat, nah itu menjadi harta yang paling berharga itu. Ya walaupun yang di lagu itu harta yang paling berharga ya keluarga gitu. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nabila Dwi Agustin SPD MHan atas sharing-sharingnya hari ini. Itu sangat termotivasi nih kami semua yang ada di sini. Semoga kami semua bisa segera menyusul Kak Nabila ya, untuk bisa segera mendapatkan beasiswa, mengejar cita-cita kami. Amin. Terakhir dari saya ada quotes dari Nelson Mandela. Ya, mungkin ada yang udah pernah dengar. It always seems impossible until it's done. Ya, itu yang kalau tadi Kak Nabila dari Imam Syafi'i, nah saya dari Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. Oke, mungkin sekarang terlihatnya tuh kayak nggak mungkin gitu, tapi ternyata kalau misalkan udah diselesaikan ternyata bisa loh, ternyata mungkin kayak gitu. Terima kasih sekian dari materi hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Bilkis sebagai MC. Baik, terima kasih Kak Nabila Dwi Agustin dan ini atas materi kelas pada malam hari ini. Mohon izin saya mengingatkan kembali untuk kepada teman-teman semuanya, jangan lupa follow IG Area Karir agar teman-teman mendapatkan informasi selanjutnya dan tidak ketinggalan informasi. Nah, setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Teman-teman boleh siap-siap dulu on cam. Jangan lupa juga ikut challenge dari pemateri pada malam hari ini, upload foto ke IG story dengan caption yang menarik dan rencana-rencana teman-teman dalam beasiswa nanti seperti itu. Oke, apakah semuanya udah siap?
kita on cam terlebih dahulu. Saya mau cek semangatnya dulu sebelum ditutup materi pada malam hari ini, kelas pada malam hari ini. Boleh dibuka juga audionya, nggak apa-apa. Semoga materi malam ini sangat bermanfaat dan barokah. Kemudian silaturahim kita tetap terjaga. Jadi nanti grup yang ada di WhatsApp itu nggak apa-apa teman-teman untuk saling sharing. Jadi nanti setelah ini akan ada kelas-kelas selanjutnya. Tadi dari Kak Nabila juga bilang kan kalau misalkan beasiswa ini nggak cukup part 1 aja, bisa ada part-part selanjutnya nanti. Jadi tetap ikutin media sosial kita. Oke, saya mau cek semangatnya dulu ya. Kalau saya bilang area karir, teman-teman jawab a place for self-development. Oke? Oke, Kak. Siap. Oke. Area karir. Place for Self-development. Baik, terima kasih. Tepuk tangan online. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke. Untuk slide pertama kita foto bersama dulu. Saya bawain ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Nabila, Kak Teni, dan Sobat Karir Pejuang Beasiswa. Semoga bermanfaat dan barokah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Semoga kakak. di sharing selanjutnya. Sehat, bahagia.